حاضر في Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Serambi Kalam. Dalam Islam, konsep alam kubur dipercaya sebagai suatu fase yang akan dilalui manusia setelah meninggal. Alam kubur ini dikenal juga sebagai alam barzakh, tempat manusia akan mengalami berbagai peristiwa besar setelah kematiannya. Sebelum menyimak video selengkapnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar sahabat semua tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Terima kasih yang sudah subscribe. Menurut ajaran syariat, alam barzakh merupakan kehidupan yang terjadi di antara kematian dan kebangkitan kembali pada hari kiamat. Referensi mengenai alam barzakh dapat ditemukan dalam berbagai literatur klasik seperti Al-Mad'un bihi ala ghair ahlihi karya Imam Al-Ghazali dan Manazil Al-Arwah karya Muhammad ibnu Sulaiman Al-Kafiyaji Al-Hanfi. Keduanya menjelaskan bahwa alam barzakh merupakan sebuah fase kehidupan tersendiri yang akan dialami oleh setiap manusia setelah nyawanya terpisah dari tubuh, sebelum memasuki alam akhirat yang sesungguhnya. Mujahid pernah ditanya tentang makna barzakh dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 100. Ia mengatakan, barzakh adalah kehidupan antara kematian dan kebangkitan. Alam barzakh sering digambarkan sebagai suatu dimensi yang memiliki kesamaan dengan kehidupan dunia, namun juga memiliki sifat yang mendekati alam akhirat. Beberapa pandangan menyatakan bahwa alam ini berada di tengah-tengah antara kehidupan duniawi dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 20. Di antara keduanya ada pembatas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Dalam buku Negeri Akhirat karya Ahmad Taufik disebutkan bahwa ada 3 peristiwa utama yang dialami seseorang ketika berada di alam kubur. Pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir, siksa kubur, dan kenikmatan kubur. Imam Al-Ghazali menerangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, pertanyaan Munkar Nakir yang pertama adalah cobaan manusia yang diberikan setelah kematian. Malaikat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang digambarkan punya wajah menyeramkan itu akan menanyakan tentang tauhid dan risalah. Mereka berkata, "Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu?" Menurut sejumlah pendapat, kejadian-kejadian tersebut terjadi pada malam pertama setelah seseorang dimakamkan. Di alam kubur, seseorang dapat mengalami siksa atau kenikmatan, tergantung pada perbuatan yang dilakukan semasa hidupnya. Siksa kubur diberikan kepada orang yang tidak beriman atau yang banyak berbuat dosa, sedangkan kenikmatan kubur diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Ensiklopedia Tasawuf Imam Al-Ghazali oleh Muhammad Abdul Mujib dan koleganya. Syekh Mahmud Al-Misri dalam kitab Rihlah mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an, di mana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa siksaan kubur yang dialami pada malam pertama sangatlah mengerikan. Jika tidak karena kalian akan dimakamkan, tentu aku berdoa kepada Allah agar memperdengarkan siksa kubur. Hadits riwayat Muslim, Ahmad, dan Abu Dawud. Imam Muslim juga meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha tentang azab kubur. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan ada 2 orang nenek dari kaum Yahudi dan Madinah masuk menemuinya lalu berkata, "Sesungguhnya ahli kubur itu diazab dalam kubur mereka." Aisyah berkata,
Aisyah berkata, "Aku mendustakan kedua nenek itu dan aku tidak mau mempercayai mereka." Maka kedua nenek itu keluar dan masuklah Rasulullah kepadaku. Lalu aku berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada dua nenek dari kaum Yahudi di Madinah ini mengatakan bahwa ahli kubur itu diazab dalam kubur mereka." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kedua nenek itu benar. Sesungguhnya ahli kubur itu diazab dengan azab yang bisa didengar oleh binatang." Aisyah berkata, "Sejak itu tidak pernah saya melihat beliau melakukan sholat kecuali diikuti dengan memohon perlindungan dari azab kubur." Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.